Desa Boladangko merupakan salah satu desa berkedudukan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejarah awal mula terbentuknya Desa Boladangko adalah berdiri pada tahun 1912. Kala itu masih disebut kampung. Kemudian pada tahun 1977 berubah menjadi desa. Desa Boladangko sendiri terdiri dari beberapa suku etnis, yaitu suku etnis Moma, Kulawi, suku Kaili, Manado, Poso, Bada, dan suku Jawa yang bermukim di Desa Boladangko. Desa Boladangko menurut sejarah bermula dari terjadinya perang suku pada zaman dahulu di wilayah Kulawi. Perang tersebut membuat masyarakat pada saat itu hidup bermukim berpindah-pindah akibat takutnya dengan peperangan yang bermukim di berbagai tempat di wilayah pegunungan Boladangko yang terbagi di Gunung-Gunung Tome, Gunung Lebonu, Bulu Tome, dan Kalae yang dikoordinir oleh tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh pada saat itu. Kemudian pada suatu saat beberapa tokoh masyarakat telah sepakat mengumpulkan masyarakat yang ada di beberapa tempat tersebut menjadi satu. Nama Desa Boladangko ini menjadi dua pengertian. Bola artinya kampung atau wilayah permukiman, dan Dangko artinya yang dikumpulkan, sehingga disatukan yaitu Boladangko, artinya kampung yang dikumpulkan. Kemudian dari sejarah para pemimpin Desa Boladangko sejak pada tahun 1912, pertama kali dipimpin kepala kampung oleh seorang tokoh yang dipercayakan oleh masyarakat bernama Metongko. Setelah itu digantikan oleh Barakah menjabat sebagai kepala kampung mulai pada tahun 1925 sampai pada tahun 1964. Setelah itu digantikan dengan anaknya Barakah yang bernama Darah Hapeta, menjabat sebagai kepala kampung pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1978. Setelah mulai berubah namanya dari kampung menjadi desa, Usayangka dipimpin menjadi kepala desa sejak pada tahun 1978. Setelah itu telah dilakukan pemilihan kepala desa yang terpilih Bapak Singkai Pambere yang memimpin Desa Boladangko mulai pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2003. Kemudian Desa Boladangko dipimpin oleh Roni Tohama sebagai kepala desa mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. Selanjutnya Amos Dedo menjabat mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Setelah masa jabatan Amos Dedo berakhir dan di masa transisi kepemimpinan Desa Boladangko telah dijabat oleh Daramodi Jali mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 terjadi pemilihan kepala desa. Saat itu terpilih sebagai kepala desa Boladangko Bapak Roni Tohama. Masa jabatan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Setelah berakhir masa jabatan Roni Tohama, masyarakat Desa Boladangko kembali memberikan amanah kepada Roni Tohama sebagai kepala desa masa jabatan 2023 sampai dengan tahun 2028. Desa Boladangko secara geografis yang memiliki luas wilayah seluas 45.229 meter persegi dengan jumlah jiwa sebanyak 619 jiwa dan terbagi laki-laki sebanyak 314 jiwa dan perempuan 305 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga berjumlah 198 dengan memeluk agama Kristen sebanyak 135 kepala keluarga dan memeluk agama Islam sebanyak 63 kepala keluarga yang hidup berdampingan serta rukun. Masyarakat Desa Boladangko memiliki sumber daya manusia secara umum dalam pendidikan yaitu tamatan S1 berjumlah 10%, tamatan SMA berjumlah 35%, tamatan SMP berjumlah 15%, tamatan SDN berjumlah 40%. Profesi masyarakat Desa Boladangko sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun antara lain pekerja petani sebanyak 193 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 20 orang, TNI dan Polri sebanyak 3 orang, pengusaha sebanyak 3 orang, karyawan sebanyak 20 orang, dan pensiunan sebanyak 4 orang. Potensi sumber daya alam masyarakat Desa Boladangko secara umum memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan, dan komoditi unggulan masyarakat Desa Boladangko diantaranya durian, coklat, kopi, jagung,
padi, cengkeh, dan vanili. Menjadi salah satu desa Boladangko yang berjarak dari ibu kota pemerintahan kecamatan sekitar 800 km, serta berada di bagian selatan dari ibu kota Kabupaten Sigi dengan jarak 60 km, dan jarak menuju ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah 78,5 km. Desa Boladangko memiliki batas administrasi. Sebelah utara, Desa Boladangko berbatasan dengan Desa Tangkulowi dan Desa Bolapapu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangkulowi dan Desa Lonca. Sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Bolapapu dan Desa Sungku. Sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Sungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kita. Nama saya Roni Tuhama, Kepala Desa Boladangko, periode 2023-2028. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Desa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pemerintahan di Desa Boladangko. Yang saya mulai pada saat ini sejarah Desa Boladangko. Desa Boladangko menurut penyampaian dari tokoh-tokoh masyarakat berdiri pada tahun 1912 yang waktu itu masih disebut kampung, belum desa. Kemudian pada tahun 1977 berubah menjadi dari kampung berubah menjadi desa. Desa Boladangko sendiri terdiri dari beberapa subetnis, ada etnis Moma, Kulawi, ada etnis Kaili, ada Manado, ada juga Poso, Bada, ada Jawa yang bermukim di Desa Boladangko. Kemudian Desa Boladangko saat ini terdapat beberapa fasilitas umum. Yang pertama ada kantor desa, tempat ini, kemudian ada juga sekretariat BPD, juga ada gedung sekolah SD. Hanya saja gedung sekolah SD ini itu sifatnya sementara karena pasca bencana yang terjadi 2018 yang lalu, gedung sekolah dasar yang lama itu hancur karena bencana saat itu, sehingga pasca itu ada lembaga yang memfasilitasi untuk pembangunan sekolah seperti yang di depan ini, namanya sekolah sementara. Dan saat ini masih sementara proses sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian ada gedung TK dan PAUD juga ada di sini. Kemudian ada rumah adat atau lobo, dalam bahasa Kulawi lobo. Ada lapangan olahraga, lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan voli, futsal, dan kegiatan olahraga lainnya. Berikut ada pasar desa atau pasar Hintu Putedea. Kemudian juga ada gedung atau rumah ibadah, gereja GPID, Maranatha, Boladangko. Kemudian juga di atas sana ada satu gereja GPD juga yang namanya gereja PI Anugerah. Kemudian ada satu
fasilitas musola yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah bagi keluarga Muslim. Kemudian juga ada gedung atau lumbung pangan dan balai pertemuan desa. Itu fasilitas umum yang ada di Boldangko. Berikut pada kesempatan ini saya selaku Kepala Desa terpilih untuk periode 2023-2028 menyampaikan visi misi terkait dengan harapan saya selaku Kepala Desa di Boldangko ini. Adapun visi atau misi saya adalah sebagai berikut. Visi mewujudkan desa Boldangko yang maju, aman dan sejahtera. Kemudian misi saya adalah dalam mengembang tugas dan amanah yang akan dilaksanakan pemerintah. Saya memiliki visi sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka dan amanah. Yang kedua, membangun kerjasama yang baik dengan semua unsur kelembagaan desa. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal, adat dan budaya dalam penguatan keamanan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 5. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana. 6. Melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, lembaga adat, Karang Taruna, RT, dan unsur kelembagaan lainnya. Kemudian dalam mencapai tujuan visi misi yang saya coba sampaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Boldangko pada saat ini, yang pertama, untuk mencapai visi yang pertama, maka sasarannya adalah meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan yang efektif, terbuka kepada masyarakat dengan sasaran yaitu peningkatan penataan administrasi kependudukan, sumber daya manusia, dan untuk pemangku kepentingan adat dan kepentingan kelembagaan desa. Meningkatkan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan desa. Kemudian untuk misi kedua, yang pertama meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat. Meningkatkan iklim yang kondusif, harmonisasi di tengah masyarakat. Kemudian peningkatan layanan informasi dan komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Meningkatkan pelayanan bagi semua pihak terhadap tegaknya hukum, baik hukum formal maupun non-formal. Kemudian misi yang ketiga, sasarannya adalah peningkatan pemahaman tentang adat istiadat yang berlaku sebagai perekat tatanan hidup bermasyarakat, agar masyarakat bisa menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang berlaku. Berikut misi keempat, tujuan sasarannya adalah peningkatan produksi pertanian masyarakat dengan sasaran meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, sasaran tanaman pangan, dan perkebunan lainnya. Kemudian peningkatan kesehatan masyarakat melalui program
pola hidup bersih dan sehat, serta kegiatan kesehatan lainnya. Misi kelima, meningkatkan pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana, baik bencana fisik maupun non-fisik, yang diselaraskan dengan visi misi Kabupaten Sigi. Kemudian misi yang keenam, tujuan dan sasarannya adalah peningkatan, penguatan, dan peran serta kelembagaan masyarakat. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan visi misi pemerintah desa atau kepala desa dalam rangka melaksanakan mencapai visi-visi ini. Saya sangat butuhkan kerjasama dari para pihak untuk membantu kami selaku pemerintah desa dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi misi yang kami tawarkan. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Benyamin Kara, jabatan di desa sebagai Sekretaris Desa Boladangko. Saya akan menyampaikan informasi tentang program Desa Boladangko yang kami sudah laksanakan tahun 2023 untuk bidang pemerintahan, pelayanan untuk masyarakat kepada masyarakat yang berurusan, kemudian penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam desa, dan kami laksanakan kerjasama dengan lembaga adat desa Boladangko. Kemudian pendataan kependudukan. Untuk bidang pembangunan, pertama subbidang pendidikan, mendukung pembiayaan bagi keluarga yang tidak mampu, pembiayaan pendidikan, kemudian pengelolaan PAUD dan TK, posyandu, dan sarana-prasarana PAUD. Kemudian untuk kesehatan, penyelenggaraan posyandu desa, pelayanan balita, pelayanan lansia, remaja yang dilaksanakan setiap bulan oleh kader posyandu atau kader yang ada di desa. Kemudian pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia, dan ibu hamil. Kemudian melaksanakan rembuk stunting dan juga melaksanakan Jumat bersih. Kemudian bidang fisik, untuk bidang fisik yang kami sudah lakukan tahun 2023, yaitu pembangunan drainase, selokan perumahan, rabat jalan pemukiman, serta sarana air bersih. Dan untuk bidang pemberdayaan, program ketahanan pangan, yaitu pertama penyediaan bibit jagung, obat-obat tanaman, dan untuk perkebunan, dan juga pengadaan pupuk-pupuk. Kemudian peningkatan kapasitas aparat desa, pelatihan atau BIMTEK kelembagaan desa, dan juga penyertaan modal untuk BUMDes. Kemudian di bidang kebencanaan, keadaan darurat, yaitu di sini kami laksanakan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT pada keluarga yang memenuhi syarat atau memenuhi ketentuan. Itu program-program tahun 2023 yang kami sudah laksanakan di Desa Boladangko ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya John Dikontul, Ketua BPD Desa Boladangko. Saya akan menyampaikan program atau kegiatan tahun 2023. Ada 14 poin di sini. Kami sebagai BPD dalam melaksanakan tugas kami berdasarkan aturan-aturan berlaku. Program kegiatan BPD tahun 2023, satu, kami telah melaksanakan musyawarah penyusunan RPJMDes tahun 2023-2028. Yang kedua, memfasilitasi penggalian gagasan melalui musyawarah tingkat dusun
ada di Desa Bodangko ada 3 dusun. 3 melaksanakan musyawarah desa, penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa. 4 melaksanakan rapat terhadap musyawarah penyusunan RKP tahun anggaran 2003 bersama pemerintah desa Bodangko. 5 melaksanakan musyawarah desa khusus pembahasan calon penerima BLT dana desa tahun 2003 bersama pemerintah desa. 6 penetapan nama keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2003. 7 melaksanakan musyawarah bersama pemerintah desa pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang APBD tahun anggaran 2023. 8 mengawal kegiatan pemerintah desa Bodangko selama tahun 2023. 9 menerima usulan-usulan aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah desa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. 10 melaksanakan pendampingan pelaksanaan program pemerintah desa. 11 melaksanakan rapat internal BPD dalam pembuatan laporan kinerja BPD. 12 melaksanakan piket kerja setiap hari secara bergilir karena kami sebagai BPD telah menyusun nama-nama karena kami ada 5 BPD. Jadi kami ada sampai hari Jumat setiap hari kami piket untuk melaksanakan tugas. 13 memantau dan monitoring kegiatan kemasyarakatan. Kami sebagai BPD ada perwakilan dari masing-masing wilayah kami. Saya sebagai ketua BPD memerintahkan kepada ketua-ketua bidang untuk turun ke dusun-dusun untuk menanyakan apa usulan-usulan masyarakat atau keluhan-keluhan masyarakat pada kami. Setelah kami menerimanya, kami melanjutkan sampaikan kepada pemerintah desa. 14 menghadiri undangan-undangan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kami sebagai BPD sering mengikuti kegiatan-kegiatan Kabupaten Sigi yang telah kerjasama dengan pemerintah desa. Dan selama tahun 2003 kami dengan pemerintah desa sangat bagus hubungan kerjanya. Kami sering ada apa saja kegiatan, kami sering koordinasi dengan Pak Kades. Ada usul-usul dari masyarakat, saya sebagai ketua BPD langsung mengundang teman-teman anggota BPD untuk rapat internal BPD. Lantas setelah kami rapat internal BPD, kami ajukan kepada pemerintah desa usulan-usulan macam fisik. Selama ini juga kami telah monitoring kegiatan pemerintah desa, terutama bidang pembangunan. Itu sudah semua berjalan dengan baik selama tahun 2003. Dan selama menghadapi masuk ke tahun 2024, kami telah ada beberapa kali musyawarah dengan pemerintah desa lagi untuk program-program perencanaan pembangunan tahun 2024. Demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih. Ini Pak, saya kan mau berusaha, jadi kita buat saya sudah
kami menjalankan tugas sebagai BPD untuk monitoring program kegiatan-kegiatan yang tahun 2012. Dalam LT kemarin, BP Tuhan, anggota BPD seperti ketemu dengan Ya, katakan mantap. Ya, kami sebagai BPD akan ya, dalam hati kedua BPD bersama anggota. karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa kita. Desa. Tanpa desa kita itu akan kedua penyampaian dan Hari ini akan kita nanti menghadapi bencana seperti apa. Untuk menunjang aktivitas masyarakat, Desa Boladangko terdapat berbagai sarana prasarana. Di desa diantaranya bangunan kantor desa, bangunan balai pertemuan, bangunan lumpung pangan, bangunan lobo atau rumah adat, bangunan sekolah dasar, bangunan sekolah TK atau PAUD, bangunan poskesdes, bangunan gereja, bangunan musola, bangunan pasar desa atau pasar Hintuwu Todea, dan lapangan olahraga. Durian adalah buah iklim tropis yang dijuluki sebagai rajanya buah. Setiap musim panen tiba, buah berduri ini banyak diburu oleh masyarakat pecinta durian. Salah satunya di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Desa Boladangko. Sangat dikenal sebagai desa penghasil durian yang ramai jadi pembicaraan di beberapa daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu jenis durian yang ada di Desa Boladangko adalah durian montong. Durian montong dikenal dengan daging buahnya yang berwarna kuning, rasanya manis, legit, dan ada rasa sedikit pahit menempel di lidah. Durian termasuk salah satu buah musiman, sehingga hanya bisa dinikmati saat musim panen durian saja. Namun, harga buah ini cenderung mahal. Secara umum, durian ini memiliki rasa yang manis dan legit. Meski demikian, setiap durian di masing-masing daerah memiliki cita rasa yang khas. Hingga saat ini masyarakat Desa Boladangko berkisar 60 kepala keluarga telah berhasil panen durian montong dengan pendapatan sebanyak 5 ton setiap kali panennya. Atau sebanyak 7 miliar lebih pendapatan hasil panen durian montong di Desa Boladangko. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini kita berada di kebun durian masyarakat Desa Boladangko. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Desa Boladangko ingin menginformasikan bahwa sampai tahun 2024 ini masyarakat saya di Boladangko sudah kisaran 60 kepala keluarga yang sudah berhasil panen durian, dan informasi yang saya dapat dari masyarakat bahwa pendapatan atau hasil panen dari masyarakat itu kisaran rata-rata mencapai 5 ton per satu kali panen. Nah, ini kalau kita kalkulasi dari keseluruhan masyarakat yang sudah mulai panen dengan harga atau nilai jual yang ada sekarang ini, ya sekitaran 7 miliar lebih dalam satu kali panen untuk seluruh masyarakat. Dan itu kemudian langkah-langkah pemerintah ke depan, kami akan terus bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah setempat untuk mendorong agar masyarakat, bagi yang masyarakat yang belum menanam durian, kami juga dari pemerintah desa dalam rangka juga pengembangan ekonomi masyarakat, kami dari pemerintah mendapat akan membantu masyarakat untuk pengadaan bibit durian supaya nanti ke depan bisa masyarakat Boladangko ini 100% harapan kami untuk jadi petani durian dan berhasil menghasilkan. Kemudian juga langkah-langkah ke depan kami akan promosikan bahwa Boladangko salah satu penghasil durian utama di Kecamatan Kulawi ini. Nah, nanti kami akan terus ke koordinasi dengan kementerian terkait agar hasil-hasil panen ini bisa
disalurkan ke pemasaran lebih luas lagi. Itu harapan kami. Jadi kemudian yang kami dapat sampaikan, kami juga dari pemerintah terus akan mendorong masyarakat, bukan hanya komunitas, karena di sini Pak, selain juga durian, ada juga tanaman komoditi lainnya, kakao, manggis, itu semua. Tapi yang lebih menonjol di sini sekarang ini adalah durian. Kita lihat sekitar sini, hari ini juga panen, dan mungkin bulan-bulan depan lagi lebih banyak lagi hasil penghasilan masyarakat dari komoditi durian ini. Harapan kami nanti ke depan untuk kementerian terkait untuk bisa melihat langsung keberadaan di Kecamatan Kulawi ini agar bisa dikenal lagi di dunia luar. Itu yang harapan kami ke kementerian terkait dengan ya. Pada kesempatan ini kami selaku petani yang ada di perkebunan Togedo ini yang di tepatnya Dusun 1, Desa Bolodangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal, kendala-kendala yang kami hadapi dalam proses dari penanaman bahkan sampai perawatan durian hingga dengan saat ini, di mana kendalanya itu ya biasa terjadi gagal panen yang diakibatkan itu juga ada beberapa faktor, termasuk faktor alam. Itu tidak bisa kita ini atasi, yaitu mengenai curah hujan yang tinggi. Itu yang biasa mengakibatkan keguguran dari buah-buah, sehingga ia mengakibatkan adanya suatu jamur yang ada di buah durian itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini kami juga coba mencari solusi lain, yaitu membeli obat jamur itu untuk mengendalikan hama yang ada. Alangkah baiknya lagi apabila ini kami sebagai petani, bagaimana caranya dari dinas terkait yang ada bisa melihat persoalan-persoalan yang terjadi di petani yang ada di Bolodangko ini secara khususnya. Kita ketahui memang kendalanya banyak hal. Saat kita panen juga banyak hasil-hasil yang bisa dimanfaatkan masih, ya cuma kita terkendala dengan suatu alat, yaitu freezer atau pendingin. Itu bisa juga atau dinas terkait yang untuk membantu untuk petani sini lebih meningkatkan lagi kualitas barang yang ada, sehingga pada kali ini kalau kami membawa ke gudang, ke Palu, itu menjadi persoalan bagi kami atau kendala juga mengenai transport apa ke sana semua, juga mengenai saat-saat masuk di gudang itu. Ini banyak kejadian yang dikembalikan barangnya karena itu ya, mungkin ada yang rusak dari petani di sini karena sudah berulat dalam, karena itu faktor dari cara perawatannya itu sendiri dari petani. Ini untuk diturunkan ke bawah atau hasil itu ya terkendala dengan jalan yang ada. Itu gimana jalan kami ini ya kerabatnya masih mandiri bersama-sama dengan petani yang ada, mengumpul dana membeli semen dengan kerja bakti sendiri itu. Jadi harapan kami apabila ini sudah ini dari pemerintah atau dari mana saja bisa melihat kendala jalan kami, sehingga biaya-biaya saat kami panen itu bisa sedikit kurang. Itulah kendala-kendala dan harapan-harapan kami sebagai petani yang ada di Desa Bolodangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Sekian, terima kasih. Nama saya Gideon Hapeta. Saya petani durian montong yang pertama kali menanam durian montong di Desa Bolodangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, mulai dari tahun 2020. Berikutnya lagi di tahun 2022. Mulai tahun 2007 sudah berhasil, sudah menjual. Artinya masih awalnya. Sampai hari ini panen saya rata-rata per tahun itu kalau panen rayanya sampai 10 ton. Dan teman-teman lainnya bisa juga mendapatkan sampai ada yang lebih 10 ton, paling kurang 5 ton.
dan awalnya dan penjualannya di gudang Pantaloan dan juga sebagian di Palu. Sampai hari ini masih sementara panen lagi. Dan kami petani di sini rata-rata sekitar di kompleks ini ada 40 orang petani durian yang sudah berhasil. Hasilnya sudah mendapat, ada yang baru mulai, ada yang 3 ton, 2 ton, yang sudah menanam yang sudah dari tahun 2000 dan 2002 sudah bisa mendapatkan hasil sampai lebih 10 ton. Setelah itu sekarang ini sudah banyak yang menanam baru, sehingga sekarang ini kelihatan ini masih remaja ini. Jadi di Desa Beladangko ini sudah hampir semua yang punya lahan durian, yang sudah menanam durian. Tergantung pemasaran, kadang naik, kadang tinggi. Kalau untuk sekarang ini harganya rata-rata 23, yang lalu harganya 32. Jadi masalah dia punya harganya, kalau panennya itu ada yang lebih 200 juta, ada yang lebih 300 juta. Itu tergantung banyak panennya. Ada yang tidak sampai 100 juta. Pemerintah Desa Beladangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, terus berupaya memajukan desa dengan program-program yang dijalankan. Terus saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.